Saat mereka sampai di tempat makan, Yutu bilang jika dia ingin meminta tolong ke Jingjing untuk memberi ruang makan ini kepada atasannya di perusahaan. Karena ia tadi bertemu dengan atasannya, Jingjing pun memberitahu untuk mengajaknya makan bersama saja. Akhirnya mereka setuju untuk makan bersama. Ketika mereka makan bersama, atasannya membahas tentang Yutu yang ingin keluar dari penelitian antariksa. Atasannya bertanya ke Yutu, apa semua ini karena uang? Yutu pun terdiam. Atasannya mulai berbicara dengan nada marah. Jingjing yang mendengarkan itu pun membela Yutu karena Jingjing tahu alasan Yutu ingin keluar dari penelitian antariksa. Setelah itu, Yutu langsung mengajak Jingjing untuk pergi dan membiarkan atasannya makan di situ bersama istrinya. Setelah mereka di luar, Yutu mulai memarahi Jingjing untuk tidak membelanya. Jingjing yang merasa dirinya benar pun marah ke Yutu dan meninggalkannya. Setelah Yutu berjalan pulang sendirian, istri atasannya mengirim pesan ke Yutu dan meminta maaf untuk mewakilkan suaminya. Tak lama kemudian, Yutu mendapat telepon dari perusahaannya. Yutu diminta datang ke perusahaan karena ada keadaan yang darurat. Setelah Yutu sampai, ia diberitahu jika ada satelit yang kehilangan sinyal di luar angkasa. Ia dan anggota lainnya pun mulai bekerja untuk menyelamatkan satelit yang hilang sinyalnya. Lalu cerita kembali ke Jingjing. Saat ia sedang di kantor manajemen, ia terlihat murung. Manajernya pun mencoba menghiburnya dengan memberitahu jika kontrak dengan sutradara yang kemarin ia temui sudah dikirim ke manajernya. Tetapi Jingjing tetap terlihat tidak senang. Sampai akhirnya manajernya memberi waktu untuk Jingjing sendirian. Jingjing yang melihat pesan dari YouTube pun mulai memikirkannya. Yutu yang sedang berada di kantor bersama anggota lainnya akhirnya bisa memperbaiki satelit yang kehilangan sinyal. Setelah itu, ia pulang ke asrama bersama seniornya yang bernama Guanzai. Seniornya pun memberitahu ke Yutu agar ia mempertimbangkan perihal ia ingin keluar dari penelitian antariksa karena ia merasa Yutu sangat penting dalam bidang penelitian ini. Setelah ia mengatakan itu, seniornya mengalihkan pertanyaan. Ia menanyakan apa Yutu sekarang mempunyai pacar. Yutu pun menjawab jika ia dekat dengan seseorang. Setelah ia sampai di depan asramanya sudah terkunci karena memang sudah terlalu malam. Yutu pun duduk sendirian dan memikirkan lagi perihal ia ingin keluar dari penelitian antariksa. Pada saat ia melihat ke arah seniornya, ia melihat seniornya berbaring di depan pintu. Yutu yang melihatnya pun panik karena ia tahu seniornya sedang sakit. Ia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Tetapi Guanzai tidak ingin ke rumah sakit. Ia meminta Yutu untuk mengantarkannya ke rumah. Akhirnya Yutu mengantarkan seniornya. Cerita beralih ke Jingjing. Pada saat pagi hari, manajernya menelepon dan menanyakan kenapa ia akhir-akhir ini belajar sendirian dan kenapa Yutu tidak mengajarkannya bermain game lagi. Jingjing pun enggan untuk menjelaskannya. Sampai akhirnya asisten Jingjing datang dan memberitahu kenapa ia membiarkan Yutu menunggunya di luar sendirian. Jingjing yang tak tahu Yutu ada di depan rumahnya pun langsung datang menemuinya. Setelah mereka bertemu, Yutu pun meminta maaf ke Jingjing dan dia bertanya, apakah Jingjing masih marah?
apakah Jingjing masih memerlukannya untuk mengajarkannya bermain. Jingjing menjawab jika ia ingin meminta maaf kepada seniornya. Yutu bilang jika ia sudah mewakilkannya. Setelah itu, Jingjing meminta Yutu untuk masuk ke rumahnya. Yutu pun bilang jika sekarang ia baru pulang dari dinasnya dan ia belum pulang ke rumah. Ia akan kembali besok ke rumah Jingjing. Jingjing pun mengiyakannya dan meminta supirnya untuk mengantarkan Yutu pulang. Cerita beralih ke Guanzai. Pada saat di rumah, ia memberitahu istrinya jika ia mempunyai penyakit kanker. Istrinya yang mendengarnya pun kaget. Akhirnya, ia membawa suaminya ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Pada saat di rumah sakit, ia menelepon Yutu dan mengabarinya untuk membantunya menjaga Guanzai pada saat malam hari, karena ia akan menjaganya dari pagi hingga sore. Yutu pun setuju. Yutu yang baru sampai di rumahnya pun langsung bergegas untuk berangkat ke rumah sakit. Keesokan harinya, setelah menjaga Guanzai di malam hari, Yutu paginya langsung berangkat ke rumah Jingjing. Pada saat sampai, ia mulai berlatih lagi selama beberapa jam. Setelah mereka berlatih, Yutu pun mencoba membenarkan proyektor Jingjing lagi. Pada saat Jingjing menemani Yutu membenarkan alatnya yang rusak, ia berkata ingin mencoba bermain menggunakan ponsel Yutu, karena ponsel Yutu akan sama ketika nanti pertandingannya dimulai. Yutu pun setuju. Setelah Jingjing mengambil HP Yutu, ia bertanya apakah ia boleh melihat pesan grup di SMA-nya. Karena Jingjing tidak masuk ke grupnya, Yutu pun mengizinkannya. Setelah melihat anggota grup di SMA-nya, Jingjing berkata, apakah semua ini teman? Yutu yang sadar maksud Jingjing pun mengiyakannya jika itu semua teman. Setelah Jingjing berlanjut berlatih, asistennya menelepon jika ia akan segera tiba di rumah Jingjing dan mengantarkan barangnya. Saat asistennya tiba, Yutu bilang jika mulai hari ini ia akan mengajarkan Jingjing sampai jam 6 sore, karena pada saat malam hari ia ada urusan lain. Jingjing pun setuju. Saat Yutu sampai rumah sakit, ia mulai memikirkan lagi tentang ia ingin keluar dari pekerjaannya. Keesokan harinya, istri Guanzai bersama Yutu dan seniornya bertemu dengan dokter. Dokter memberitahu jika Guanzai harus dioperasi. Sebelum ia dioperasi, ia harus menjalani beberapa treatment sampai ia siap melakukan operasi. Setelah mengetahui itu, Yutu pun mengantarkan seniornya pulang dan ia berbicara kepada seniornya jika ia sudah memutuskan untuk tetap menjadi anggota penelitian antariksa dan tidak mempertimbangkannya lagi. Lalu, ia ingin menambah cuti kerjanya seminggu lagi karena ada hal lain yang ingin dia selesaikan, dan selama ia bekerja, ia belum pernah mengambil cuti sama sekali. Seniornya yang mendengarkan itu pun menjadi senang, dan ia juga memberikan izin untuk Yutu cuti seminggu lagi. Setelah itu, Yutu pergi ke rumah Jingjing dan dia menonton pertandingan liga karena proyektor Jingjing yang rusak sudah berhasil dibenarkan. Saat mereka nonton bersama, Yutu pun ketiduran. Beberapa hari ini ia kurang istirahat. Melihat Yutu tertidur, Jingjing pun iseng untuk memfotonya. Pada saat memfotonya, ia tak sengaja terjatuh. Yutu pun segera bangun, dan momen pun menjadi canggung. Saat itu, Yutu bertanya, Jingjing akan berulang tahun sebentar lagi, dan ia ingin kado apa? Jingjing pun bingung beberapa saat. Setelah ia memikirkan, ia bilang,
ingin mendapatkan 2 pentakill di akunnya. Yutu yang mendengarnya pun setuju. Lalu Jingjing bertanya, pada saat nanti ia bertanding, ia harus memilih 2 nama pro player. Yutu memberitahu. Setelah ia memberitahu nama-namanya, Jingjing pun memberikan tiket untuk Yutu agar ia bisa datang ke pertandingan nanti pada saat Jingjing kan bermain. Setelah itu, Yutu pun kembali ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jingjing bertemu dengan beberapa pro player. Ia melakukan beberapa momen bersama. Setelah itu, Jingjing pun bersiap karena acara fanmade yang ia akan lakukan sebentar lagi dimulai. Setelah acaranya dimulai, ada 4 orang yang beruntung bisa mengikuti fanmade ini dengan cara mengikuti beberapa prosedur yang sudah ditentukan. Setelah itu, Jingjing pun dipanggil ke atas panggung. Pada saat di atas panggung, ia mulai memilih dengan undian untuk 2 orang yang bisa bermain bersamanya. Dan musuh yang ia hadapi, streamer terkenal di game ini. Setelah streamer dan Jingjing mempunyai rekan tim, mereka memilih 2 orang lagi untuk masing-masing tim. Kali ini, masing-masing tim harus memilih 2 pro player. Dan Jingjing pun mengikuti perkataan Yutu untuk memilih 2 pro player yang Yutu sarankan. Dan akhirnya di match pertama, Jingjing dan timnya menang. Jingjing bermain sangat baik. Setelah selesai match pertama, Jingjing dan lawannya mengambil undian secara acak untuk mendapatkan tantangan di game kedua. Pada saat Jingjing mendapatkannya, ia hanya diberi hak spesial untuk membanet 2 hero tim lawan. Dan setelah itu, lawan Jingjing mengambil undiannya. Ia diberikan hak untuk membanet 1 player Jingjing. Akhirnya, ia membanet player yang tadi mendapatkan gelar pemain terbaik di tim Jingjing. Setelah itu, Jingjing diberi pilihan lagi untuk memilih 1 orang pro player. Jingjing yang mempunyai kesempatan itu, ia berkata jika ia ingin memilih penonton yang bermain. Akhirnya, ia diberikan izin, dan ia pun memilih Yutu. Setelah Yutu naik ke atas panggung, ia diwawancarai bagaimana ia bisa dipercaya oleh Jingjing. Jingjing pun menjelaskan jika ia dan Yutu adalah teman sekolah, dan selama ia bermain, Yutu lah orang yang mengajarkannya. Lalu Yutu ditanya lagi apa pekerjaannya. Yutu pun memberitahu jika ia insinyur antariksa. Jingjing yang mendengarnya pun kaget. Akhirnya, mereka bermain bersama. Saat mereka bermain, Yutu mulai mengambil alih untuk mengarahkan mereka. Dan akhirnya, tim Jingjing menang kembali. Pada saat selesai bermain, Yutu menunggu di ruang tunggu sendirian, karena Jingjing akan memberikan penghargaan untuk pro player yang mendapatkan penghargaan. Selesai memberikan penghargaan, ia kembali ke Yutu, dan Yutu membalikan ponsel Jingjing karena ia tadi menitipkannya ke Yutu. Setelah itu, Yutu diantarkan Jingjing ke stasiun. Pada saat perjalanan, Jingjing bertanya, apakah Yutu sudah memutuskan pertimbangan soal bidang pekerjaannya? Yutu pun memberitahu
jika ia sudah memutuskan untuk kembali jadi peneliti antariksa. Dan ia menjelaskan mungkin ia tidak bisa memberinya hadiah karena setelah ini ia akan ada perjalanan dinas. Jadi kemungkinan tidak ada waktu lagi untuk bermain game. Mendengarkan itu, Jingjing pun terdiam. Dan setelah mengatakan itu, Yutu bilang ia akan turun di sini saja karena jaraknya sudah dekat dengan stasiun. Saat Yutu berjalan, Jingjing pun mengejarnya dan ia mengatakan jika ia menyukai Yutu. Yutu yang mendengarkan itu pun meminta maaf dan menjelaskan jika Jingjing adalah orang yang paling istimewa dan Yutu bukan siapa-siapa. Yutu pun mengatakan jika mereka tidak cocok. Jingjing mendengarnya pun pergi dengan kecewa. Pada saat Yutu sampai di rumah, Yao pun bertanya bagaimana ia bisa bermain bersama Jingjing. Dan ia bertanya apakah Yutu benar-benar satu sekolah dengan Jingjing. Yutu pun enggan untuk menjawabnya. Keesokan harinya, Yutu mulai bekerja lagi di penelitian antariksa. Ia pun langsung menghadap atasannya, dan atasannya bertanya apakah ia benar-benar sudah memutuskan untuk tetap di sini. Dan Yutu pun mengiyakannya. Setelah itu, Yutu langsung bekerja untuk menguji alat yang akan diterbangkan dan meneliti planet lain. Saat malam hari, ketika berada di rumah, ia pun hanya bisa menonton acara ulang tahun Jingjing yang sedang dirayakan secara streaming. Keesokan harinya, Yutu mulai meneliti lagi dan terus memperbaiki alat yang ia desain dengan anggota lainnya. Setelah itu, Yutu dan seniornya pergi ke rumah sakit untuk menunggu hasil operasi Guanzai selesai. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter memberitahu jika operasinya berjalan dengan lancar dan rekan kerja yang menunggu pun tenang. Saat malam hari, ia berbicara dengan Guanzai dan ia menyuruh Guanzai untuk menamai alat yang mereka kerjakan bersama. Guanzai pun memberi nama Dewa Pencarian. Lalu cerita beralih ke mantan Yutu. Ia yang sedang melihat Yutu tampil dengan Jingjing di sebuah acara akhirnya menjadi galau dan dia minum-minum bersama temannya. Kembali ke Yutu saat di rumah, Yao mendatanginya dan memberitahu jika mantannya ingin bertemu, tetapi Yutu enggan untuk bertemu. Sampai akhirnya mantan Yutu meminta alamat kantor Yutu. Keesokan harinya, setelah Yutu bekerja, ia menerima pesan jika mantannya berada di tempat makan yang tidak jauh dari kantor tempatnya Yutu bekerja. Akhirnya, Yutu memutuskan untuk mendatanginya. Saat mereka bertemu, mantannya mulai membicarakan hal yang tidak penting. Sampai akhirnya, ia bertanya, kenapa Yutu bisa bermain game bersama Jingjing? Padahal, ia berpikir jika Jingjing tidak mau bergaul dengan teman SMA-nya. Karena memang ia yang paling sukses di angkatannya. Yutu pun memberitahu jika itu tidak penting. Dan Jingjing juga lulusan dari universitas terbaik. Wajar jika ia sukses. Lalu Yutu menegaskan jika dulu pada saat mantannya berdebat soal Yutu bekerja di bidang penelitian dan akhirnya mereka memutuskan untuk putus, itu adalah hal yang paling tepat. Jadi sekarang ia meminta ke mantannya untuk tidak selalu datang dengan tiba-tiba karena mereka sudah lama tidak saling berhubungan. Mantannya yang mendengar itu pun langsung pergi dengan kecewa. Saat Yutu kembali ke rumah, Yao meminta maaf karena memberikan alamat kantor Yutu kepada mantannya.
Yuto pun tak mempermasalahkan itu, dan Yao memberitahu jika ia kenal dengan wanita yang selama ini bermain bersamanya. Ia adalah Xiao Jingjing. Yuto pun mengatakan pada saat pertandingan itu, Jingjing memberinya 2 tiket dan meminta untuk mengajak Yao. Yao yang mendengar itu pun sedikit kesal karena Yuto tidak bilang kepadanya. Lalu Yao berkata, selama mereka bermain bersama, kenapa Jingjing tidak muncul dan berterima kasih kepadanya? Yao berpikir untuk memaklumkan karena Jingjing artis besar di sini. Dan ia mengatakan jika terakhir kali Jingjing bermain game ketika Yuto dan Jingjing bermain bersama. Setelah itu, Jingjing tidak pernah login ke dalam game. Yuto pun menjelaskan jika Jingjing bukan tidak ingin muncul dan berterima kasih. Yuto meminta Yao jangan salah paham kepadanya. Jingjing melakukan itu karena Yuto membuat Jingjing marah. Dan akhirnya Yuto pun mulai memikirkannya lagi.